Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojewudi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan mensupport cerita-cerita di channel Ojewudi, agar channel Ojewudi makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Oh iya teman-teman, ini adalah part kedua atau part terakhir dari pencuri uang jenazah. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan part selanjutnya, ada baiknya teman-teman mendengarkan part pertamanya dulu agar bisa mengikuti ceritanya dengan lebih seksama. Aku menang togel lagi, Tik. Nomornya dari botol semalam. Wah, serius, Pak? Iya, Tik. Nanti malam kita lihat lagi botolnya. Siapa tahu muncul nomor togel lagi. Namun sampai 3 hari berikutnya botol itu tidak mengeluarkan nomor togel. Hanya ada suara ketukan dari dalam botol. Pocong itu mendesak, ingin dikeluarkan. Pocong sialan, bikin berisik aja. Amprung melempar gantungan baju ke arah lemari. Suara itu sangat mengganggu sehingga keluarga Amprung susah tidur. Pak, coba dipindahkan saja botolnya ke dapur, saran Tika. Amprung menuruti saran istrinya. Ia membawa botol itu ke dapur lalu diletakkan di atas meja makan. Akhirnya keluarga Amprung bisa memejamkan mata. Kini suara itu hanya terdengar pelan dan sayup. Namun sebelum Amprung terlelap, tiba-tiba terdengar suara gaduh di dapur. Mereka mendengar suara seperti kaca yang pecah. Sesaat kemudian diikuti suara kucing mengeong. Pak, botolnya Pak! Tika panik dan membangunkan suaminya. Mereka berdua berlari ke dapur. Hanya gelas yang jatuh. Amprung mengelus dadanya. Botol itu ternyata masih aman. Ia mengambil botol tersebut lalu menaruhnya kembali ke dalam lemari. Malam itu mereka tidur dengan ditemani suara dari dalam botol yang sangat mengganggu. Besok pagi, Amprung akan mendatangi kembali Mbah Goto. Siapa tahu dia bisa mengatasi masalah ini. Kalau bisa, rasanya Amprung ingin memberikan saja botol itu pada Mbah Goto. Dia sudah tidak sanggup lagi menyimpannya. Keesokan harinya, Amprung mendatangi rumah Mbah Goto. Seperti biasa, dukun itu sedang duduk santai di atas sofanya. Mbah Goto ini tidak terlihat seperti dukun pada umumnya, lebih seperti orang yang biasa dan hobi menonton TV. Kau simpan saja di rumah. Kau tahu? Pocong dalam botol itu bisa bikin kamu kaya raya, kata Mbah Goto. Bagaimana caranya, Mbah? Coba saja kamu buka warteg, letakkan botol itu di dapur. Dagangan kamu pasti laris. Gak ada modalnya, Mbah. Mbah Goto menggelengkan kepala. Ia bangkit dari duduknya lalu mengambil sebuah kardus dari dalam lemari. Di dalam kardus itu terdapat tumpukan uang 100 ribuan. Entah berapa jumlahnya. Ia menghitung beberapa lembar uang lalu menyerahkannya pada Amprung. Ini 3 juta saja. Kau buka di warteg. Kau buka warteg di Pasar Kliwon. Ini serius, Mbah? Iya. Ambil aja sana. Aku senang kalau bisa bantu orang. Hati-hati loh. Jangan sampai botolnya pecah. Jaga baik-baik ya. Terima kasih, Mbah. Amprung berkali-kali mencium tangan Mbah Goto. Tanpa banyak pikir lagi, Amprung menyewa sebuah kios di Pasar Kliwon. Kios itu ia dapatkan dari teman berjudi.
Harganya sudah dinego habis-habisan sehingga bisa dibayarkan per bulan dan cukup murah. Biaya sewanya hanya 500.000 per bulan. Tika akhirnya beralih profesi menjadi penjaga warteg. Hari pertama buka, ia tidak masak terlalu banyak karena takut tidak habis. Tapi nyatanya baru 3 jam buka, dagangan Tika sudah ludes. Wartegnya ramai pengunjung. Botol itu benar-benar mendatangkan keberuntungan. "Masak lagi, Tik," pinta Amprung. "Iya, Pak, mumpung lagi ramai pembeli. Kita bakal jadi orang kaya, Tik." Wajah Amprung semeringah. Sebenarnya ada yang aneh dari masakan Tika. Menurut salah satu pelanggan, kalau mereka makan di warteg itu rasanya sangat enak dan nikmat. Tapi kalau makannya dibungkus dan dibawa ke rumah, rasanya jadi hambar, kurang enak. Itu adalah ciri-ciri pedagang makanan yang menggunakan pelaris berupa makhluk gaib ya teman-teman. Tapi walaupun begitu, pelanggan warteg Amprung semakin lama semakin banyak. Dari bulan ke bulan, usaha wartegnya semakin maju. Ia meraup keuntungan yang besar sehingga bisa membayar karyawan. Tidak ada orang yang tahu kalau di dapur warteg itu ada botol pocong yang menjadi alat pesugihan mereka. Setiap malam, botol itu masih bersuara, namun tidak ada orang yang menyadari. "Pak, sebaiknya kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi." "Jangan, Tika. Bodoh apa gimana sih kamu ini? Nanti pocongnya malah pergi, terus dagangan kita gimana?" Tika tertunduk. Amprung mengelus bahu istrinya. "Kau jangan khawatir. Selama pocong itu dikurung, kita pasti baik-baik saja. Dan yang terpenting," Amprung mendekatkan mulutnya ke telinga Tika, "dagangan kita laris," bisiknya. Suatu hari ada kegaduhan di wartegnya Amprung. Seorang anak laki-laki indigo mengamuk saat ayahnya hendak mampir di wartegnya Amprung. Ia tidak mau masuk ke dalam warteg itu lantaran melihat banyak sekali makhluk gaib di dalamnya. "Nggak mau, Ayah. Jangan makan di situ." Ia menunjuk ke dalam warteg Amprung. Dari perawakannya dapat dilihat kalau anak itu baru berumur 6 tahun. "Nggak apa-apa, sebentar doang kok. Abis ini kita pulang." Ayahnya menarik lengan anak itu. "Nggak mau ya. Lihat itu, banyak setannya. Itu di piring juga banyak cacingnya, Ayah." Akhirnya ayahnya menuruti kemauan anak itu. Ia tidak jadi makan di wartegnya Amprung. Para pelanggan pun kehilangan nafsu makannya, buru-buru membayar dan pergi tanpa menghabiskan makanan. Tidak seperti biasanya, pasar Kliwon sepi tengah malam begini. Tidak ada kegaduhan orang yang sedang berjudi. Kios-kios sayuran yang biasanya buka 24 jam juga tutup. Mungkin mereka mau berlibur untuk beberapa hari. Di tengah pasar yang sepi, seorang gelandangan sibuk mengorek tumpukan sampah. Mamat, si pemulung yang umurnya masih muda itu, dari pagi belum makan. Wajahnya meringis menahan perutnya yang semakin perih. Karung butut berisi sampah plastik yang dibawanya diletakkan begitu saja. Karung itu hanya terisi sedikit, tak ada seperempatnya. Sementara isinya kalau dijual belum cukup untuk membeli sebungkus nasi. Tengah malam seperti itu ia terbangun karena lapar. Terpaksa ia mencari sisa-sisa makanan di tong-tong sampah sepanjang pasar Kliwon.
Sialnya, Mamat tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Ia hanya menemukan sampah-sampah yang berbau busuk, sisa sirip ikan, potongan tulang ayam, dan sayuran-sayuran busuk. Wajah Mamat sangat lesu. Ia mengambil kembali karung butut lalu menyeretnya. Perlahan ia melangkah menyusuri pasar Kliwon dan berharap ada sisa makanan yang bisa ia temukan. Wajahnya berbinar saat dari kejauhan melihat sesuatu yang sepertinya bisa dimakan. Itu sebuah pepaya yang sebagian matang namun sebagian lagi busuk. Mungkin si penjual sengaja tidak memasukkan buah itu ke keranjang dan meninggalkannya. Segera Mamat mempercepat langkahnya. Ia memotong buah itu dengan kedua jempolnya. Ia terlihat sangat lahap saat memakan buah pepaya. Belum juga selesai, tiba-tiba terdengar sesuatu yang aneh dari arah barat. Sambil memakan pepaya tersebut, Mamat melangkah mencari sumber suara itu. Itu seperti suara kaca yang beradu. Langkah Mamat terhenti di depan kios. Di bagian depan kios itu bertuliskan Warteg Berkah Sugih. Itu warteg milik Amprung. Kios itu dikunci rapat. Tidak mungkin bisa dibobol maling. Mamat pergi ke belakang kios. Ia melihat ada sebuah kaca ventilasi udara yang cukup tinggi. Ia menoleh ke sekeliling dan menemukan bekas keranjang buah. Disusunnya keranjang-keranjang itu sampai tinggi. Ia lalu naik ke atas keranjang. Dengan sekuat tenaga, Mamat memecahkan kaca ventilasi tersebut. Serpihan beling sempat mengenai pipinya. Ia mengadu kesakitan lalu membersihkan sisa kaca pada ventilasi udara. Setelah bersih, ia lalu masuk ke dalam warteg tersebut. Mamat melompat, dan seketika ia berada di dapur. Suara tersebut masih terdengar jelas. Pelan-pelan, ia mengikuti sumber suara, hingga akhirnya ia menemukan sebuah botol yang aneh. Botol itu berisi gumpalan asap di dalamnya dan juga mengeluarkan suara ketukan. Mamat mengocok botol itu. Tidak ada yang berubah. Suara masih saja terdengar dari dalam botol. Ia malah mencabut tutup botol itu. Seketika asap pekat keluar dari dalam botol memenuhi ruangan dapur. Mamat terbatuk-batuk. Ia mengibas-ngibaskan kedua tangannya dan menyingkirkan asap, dan tampaklah sesosok pocong di hadapannya. Pocong itu merintih minta uangnya dikembalikan. Mamat terkejut lalu jatuh pingsan. Keesokan harinya, pasar Kliwon geger karena kios Amprung dibobol pencuri. Mamat dibawa ke kantor polisi. Ia ditahan. Sementara Amprung dan Tika mulai panik karena botol itu dibuka oleh si Mamat. Hari itu Tika menutup kiosnya untuk sementara. Amprung akan mendatangi Mbah Goto untuk berkonsultasi. Sayangnya saat Amprung mendatangi rumah Mbah Goto, dukun itu sudah meninggal dunia. Rumahnya ramai didatangi warga yang hendak melayat. Amprung kebingungan. Ia pun buru-buru pulang. "Bagaimana ini, Pak?" tanya Tika sambil menyuguhkan kopi pahit ke hadapan suaminya. "Gini, kita buka saja wartegnya. Lagi pula pelanggannya kan udah banyak. Mungkin tanpa botol itu pun warteg kita akan tetap ramai," katanya coba menenangkan. "Kita kembalikan saja uang yang pernah kamu curi ya, Pak." "Jangan, nanti aku malu." "Biarkan saja. Lagi pula pocong itu tidak akan menyakiti kita," ujar Amprung. Hari berikutnya setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, Tika membuka kembali warteg itu.
Pengunjung tetap ramai. Semua terlihat baik-baik saja. Namun, saat para pengunjung itu sedang makan dengan lahap, tiba-tiba perut mereka terasa mual dan lalu muntah darah. Semua hidangan berubah menjadi tumpukan cacing yang menjijikan. Para pelanggan terkapar kesakitan sambil memegangi perut. Mereka berteriak seperti orang yang kena santet. Warteg Tika dipenuhi muntahan darah. Satu pasar heboh. Orang-orang berkerumun ingin melihat kejadian aneh itu. "Bangsat kau! Kau pakai pesugihan ya?" teriak salah seorang pengunjung pasar. "Benar, kalian pasti menggunakan pesugihan," sahut pengunjung pasar lainnya. Para pengunjung warteg yang menjerit kesakitan akhirnya dibawa satu persatu ke rumah sakit terdekat. Lain hal yang terjadi dengan Tika dan Amprung. Mereka dilempari sampah dan batu. Kiosnya diacak-acak, uangnya dirampas, lalu dibakar di depan mereka berdua. "Ampuni kami. Sungguh kami tidak menggunakan pesugihan." Amprung memeluk istrinya, melindunginya dari amukan warga. "Alah, bohong kamu." Sebuah kayu menghantam kepala Amprung. Ia terkapar dengan darah bercucuran. "Pak!" Tika menjerit sambil merangkul suaminya. Sebelum warga sempat membunuh mereka berdua, polisi datang berhamburan ke Pasar Kliwon. Salah satu pimpinan polisi menembakkan senjata api ke udara untuk membubarkan kerumunan. Untung saja Amprung dan Tika masih bisa diselamatkan. Dan yang terjadi selanjutnya sangatlah menyedihkan. Warteg mereka ditutup paksa lalu dilabeli warteg pesugihan. Itu sangat memalukan. Akibat hantaman benda tumpul, Amprung tidak sadarkan diri selama 2 hari. Ia dirawat di rumah sakit yang sama dengan para pelanggan wartegnya. Suatu malam di rumah sakit saat Tika dan anaknya tertidur pulas di samping ranjang Amprung, tirai jendela bergerak tertiup angin. Muncul bayangan pocong di luar sana yang siap menagih uangnya kembali. Sementara itu, Amprung terbaring dengan tenang, tangannya diinfus. Mulutnya dipasangi alat bantu pernafasan. Dadanya turun naik, pertanda kalau ia masih hidup. Amprung bermimpi kalau dirinya sedang ada di sebuah tempat yang sunyi. Ia duduk seorang diri di atas bangku. Dari arah kanannya terdengar suara langkah sepatu mendekat. Itu adalah Mbah Goto. Amprung menyeringa bahagia saat melihat lelaki tua itu. "Mbah, tolong aku, Mbah. Bagaimana cara menghentikan pocong itu?" Lalu Mbah Goto menjawab, "Kalau kau tidak mau mengembalikan uangnya, kau datangi saja kuburannya." "Lalu, saya harus apa, Mbah?" tanya Amprung. "Kau curi tali kain kafan di bagian pergelangan kaki." Amprung terdiam sejenak. "Ada lagi yang harus saya lakukan, Mbah?" Amprung mengangguk. Itu terdengar sangat mudah. Ia pasti bisa melakukannya. Baginya mengembalikan uang hasil curian adalah aib. Ia tidak sanggup menanggung malu, apalagi yang ia curi adalah tetangganya sendiri. Lebih baik Amprung melakukan apa yang disarankan Mbah Goto saja. Ia tergegap bangun, nafasnya terengah-engah lalu menoleh ke arah jendela. Bayangan pocong masih berdiri di sana. Buru-buru Amprung membangunkan istri dan anaknya. Mereka berteriak panik, membuat dokter dan perawat berdatangan. "Pocong, Dok! Ada pocong!" Amprung menunjuk ke arah jendela, tapi tidak ada apa-apa di sana. "Tenang, Pak. Bapak pasti berhalusinasi," kata dokter sambil membaringkan kembali tubuh Amprung.
Besoknya Amprung minta pulang. Ia merasa sudah tidak perlu lagi dirawat. Sebenarnya dokter menyarankannya agar tetap melakukan rawat inap untuk 2 hari lagi. Tapi Amprung bersikeras ingin pulang. Ia tidak sabar ingin segera melakukan apa yang disarankan Mbah Goto di dalam mimpinya. Semua sudah Amprung persiapkan. Dia akan melakukan aksinya seorang diri. Sebenarnya Tika melarang suaminya untuk melakukan hal aneh itu dan menyarankannya agar mengembalikan uang jenazah saja. Tapi Amprung tetap tidak mau. Maka malam itu, saat orang-orang sedang tidur pulas, Amprung berangkat menuju kuburan Pak Rusdi dengan mengendarai motor barunya. Siang tadi ia sudah pergi ke sana untuk memastikan lokasi kuburan Pak Rusdi. Tidak sampai 20 menit, ia tiba di pemakaman. Amprung menoleh ke sekeliling, memastikan kalau tidak ada siapapun yang melihat aksinya. Amprung tersenyum. Ia sudah menemukan kuburan Pak Rusdi. Sebuah cangkul dikeluarkan dari dalam karung. "Pocong bangsat," gumam Amprung. Saat cangkul itu ditancapkan di atas tanah kuburan, tiba-tiba permukaan tanah itu bergetar. Amprung lantas panik, tapi ia tetap nekat melakukan aksinya. Tanah itu berhasil ia gali. Bau menusuk, menguar menusuk hidung. Bayi mayat itu sudah penuh dengan belatung. Wajahnya membusuk, bahkan terlihat tulang tengkoraknya. Tangan Amprung bergetar saat mengambil tali kain kafan di bagian pergelangan kaki. Ia meraih sebotol air dari permukaan makam yang sengaja ia bawa. Ia menggulung tali tersebut lalu menelannya sambil meneguk air. Setelah berhasil menelan tali kain kafan tersebut, ia menutup kembali liang lahat itu dan bergegas pulang. 2 hari berlalu, tidak ada pocong yang mengganggu keluarga Amprung. Dan ia kira saran Mbah Goto itu berhasil mengusir pocong tersebut. Sayangnya, ketenangan keluarga Amprung hanya bertahan 2 hari. Di malam berikutnya, pocong itu kembali muncul. Ia mengetuk-ngetuk pintu rumah, membuat Amprung dan keluarga susah untuk tidur. Entah apa yang terjadi, Amprung tidak mengerti. Padahal dia sudah melakukan semua yang dikatakan oleh Mbah Goto. Pelan-pelan Amprung dan istrinya keluar dari dalam kamar. Mereka mengintip dari balik tirai jendela. Benar saja, pocong itu berdiri di depan rumah sambil menggedor-gedorkan pintu dengan kepalanya. Di bagian pergelangan kaki, kain kafannya terbuka karena talinya sudah dicuri oleh Amprung. Kini pocong itu hanya bergumam dengan suara yang tidak jelas. "Pak, apakah kamu benar-benar sudah melakukan apa yang disarankan Mbah Goto?" tanya Tika. "Sudah, Tik. Aku sudah menelan tali kain kafannya." Tika berpikir sejenak. "Pak." Ia lalu menyentuh pundak suaminya. "Tadi siang kamu buang air besar ya?" lanjutnya. "Iya." "Aduh Pak, jangan-jangan tali itu keluar," ujar Tika. "Kayaknya memang seperti itu. Tapi aku harus bagaimana? Tali itu pasti ikut keluar kalau aku buang air besar." Amprung menggaruk kepalanya sendiri. Amprung menggelengkan kepala. "Tutup pintu kamar, nanti Amila dan Zahra bangun," pinta Amprung. Tika mengangguk lalu menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Suara ketukan itu perlahan hilang. Amprung dan Tika bisa tidur kembali dengan tenang malam itu. Sampai pagi, pocong tidak lagi mengganggu mereka. Keesokan harinya Amprung tidak ada di rumah. Tika mengira kalau suaminya itu sudah berangkat ke pasar Kliwon atau ke tempat lain untuk mencari penangkal pocong. Tapi sampai malam tiba, Amprung tidak kunjung pulang.
Tika panik. Dia yakin kalau pocong itulah yang menjadi penyebab suaminya hilang. Akhir-akhir ini juga pocong itu juga tidak muncul lagi. Dengan sisa uang yang ada, akhirnya Tika memutuskan untuk mengembalikan uang yang pernah dicuri oleh suaminya. Sore itu Tika mengetuk pintu rumah Jubaidah. Wanita itu mempersilahkan Tika untuk masuk. Ruangan rumah tampak hening. Terkesan hanya Jubaidah yang tinggal sendirian di rumah itu. "Jubaidah, aku mau ngomong sesuatu sama kamu." "Tumben sekali. Ada apa ya Mbah Tika?" Jubaidah tersenyum. Ia tidak bisa menebak apa yang akan dibicarakan tetangganya itu. "Tapi aku mohon kamu jangan marah ya." Tika menyentuh lengan Jubaidah. "Ada apa ya?" Jubaidah mengerutkan kening. Ragu-ragu Tika mengeluarkan amplop coklat berisi uang. "Dulu suamiku yang mencuri uang sedekah bapakmu. Sekarang aku mau kembalikan uang itu." Jubaidah terkejut sekaligus tidak percaya dengan apa yang dikatakan Tika. "Jadi suamimu yang mencuri uang sedekahnya?" Ia menyingkirkan lengan Tika. Tika mengangguk. "Tega sekali keluarga kalian makan uang haram. Sementara aku malu karena nggak bisa ngasih sedekah buat bapak. Asal tahu Mbak, uang itu tabunganku. Aku mohon, maafkan keluarga kami Jubaidah." Tika tertunduk. "Ini bukan masalah uangnya Mbak. Ini soal harga diri dan tanggung jawab aku sebagai anak. Aku nggak bisa memaafkan kalian." Jubaidah malah mengusir Tika. Ia tidak sudi menerima uang dari Tika. Bahkan Jubaidah mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan. Tika pun putus asa. Tidak ada cara lagi untuk mengembalikan suaminya. Setiap kali anak-anak yang menanyakan amprung, Tika selalu bilang kalau bapak mereka sedang bekerja di luar kota. Sore itu hujan turun dengan deras. Tika sedang memasak telur dadar. Sudah seminggu amprung hilang, dan Tika belum melaporkannya ke polisi. Dan lagian ini pun bukan urusan polisi. Tika merasa tidak ada gunanya melibatkan polisi karena ini adalah urusan gaib. Satu-satunya cara adalah mencari dukun sesakti Mbah Goto yang bisa menerawang keberadaan suaminya itu. "Tika," tiba-tiba ada yang memanggil dari belakang dan itu jelas sekali suara amprung. Tika menoleh ke belakang. Ia berjalan ke ruang tamu, tangannya masih memegang spatula. "Tika, tolong aku Tika." Suara itu sekarang ada di dapur. "Pak, kamu di mana Pak?" panggil Tika. Ia panik mencari ke seluruh ruangan. Suara itu hilang. Tika menangis. Ia sudah mendatangi beberapa dukun, tapi mereka semua menyarankan untuk mengembalikan uang yang amprung curi. Tika bingung lantaran Jubaidah tidak mau menerima uang itu. Saat Tika bangun dari duduknya, ia tiba-tiba saja seperti ada yang menendang dadanya. Ia terpental beberapa langkah ke belakang dan tidak sadarkan diri. Yang terjadi selanjutnya malah sangat aneh. Ia membenturkan kepalanya sendiri ke dinding sampai berdarah. "Ibu!" Zahra muncul dari dalam kamar. Ibunya tidak menjawab. Ia terus membenturkan kepalanya ke dinding dengan keras. Zahra mendekat perlahan lalu menyentuh punggung ibunya. Ia sangat terkejut saat melihat ibunya sendiri. Wajah Tika penuh dengan darah. Kedua bola matanya berubah menjadi putih semua. Ia menyeringai mengerikan pada Zahra. Anak itu berteriak. Tidak lama kemudian Amila muncul. Ia juga ketakutan saat melihat wajah ibunya yang aneh dan mengerikan itu. Tika yang sedang dikendalikan makhluk gaib mendekati kedua anaknya perlahan.
Sebuah pisau diraihnya. Ia hendak membunuh kedua anaknya. Pocong yang merasukinya itu benar-benar sudah marah. Kali ini dia akan menghabisi semua keluarga Amprung. Untungnya, Amila berhasil lari keluar dari rumah itu. Sementara Zahra tidak bisa lari. Ia sangat ketakutan dan berteriak sekencang-kencangnya. Tika mengayunkan pisau di tangannya dan hendak menusukkan ke kepala Zahra. Tapi dari pintu rumah muncul Pak Darsoni, seorang ustadz kampung. Ia lari dan menabrakkan dirinya sendiri pada tubuh Tika. Pisau di tangan wanita itu menebas sembarangan arah hingga melukai lengan Pak Darsoni. Dengan susah payah, akhirnya Pak Darsoni berhasil melepaskan pisau itu dari genggaman Tika. Kedua telapak tangan Pak Darsoni berlumuran darah karena menyentuh wajah Tika. Ia membisikkan ayat-ayat Quran ke telinga Tika. Wanita itu mengamuk tidak karuan, berteriak-teriak, memukul-mukul punggung Pak Darsoni. Warga mendengar kegaduhan. Mereka berkerumun dalam mulut pintu rumah Tika, terkecuali Jubaidah. Ia tidak peduli pada apapun yang terjadi pada keluarga Amprung. Amila dan Zahra sudah diamankan warga. Mereka menangis sambil memanggil-manggil ibunya. Tubuh Tika perlahan lemas, matanya terpejam. Dengan dibantu warga, Tika dibaringkan di atas tempat tidurnya. Tidak ada yang tahu persis kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau saja Pak Darsoni tidak bertemu dengan Amila yang sedang minta tolong, mungkin saja nyawa Zahra sudah melayang di tangan ibunya sendiri. Setelah siuman, Tika menceritakan semuanya. Pak Darsoni menyarankan Tika agar tinggal bersama keluarga Pak Darsoni untuk sementara waktu karena takut terjadi kembali hal-hal yang tidak diinginkan. Tika mengiyakannya dan berharap kalau Pak Darsoni bisa membantu permasalahannya. 2 hari tinggal bersama keluarga Pak Darsoni, pocong itu tidak lagi muncul. Mungkin karena rumah Pak Darsoni sering dilantunkan ayat suci. Keluarga Pak Darsoni pun sangat ramah. Mereka memperlakukan Tika dan anak-anaknya layak keluarganya sendiri. Sudah berkali-kali Pak Darsoni mendatangi Zubaidah, membujuknya agar mau menerima uang yang dicuri Amprung. Tapi tetap saja wanita itu keras kepala. Dia bersumpah sampai kapanpun tidak akan pernah memaafkan keluarga Amprung. Susah, Jubaidah tetap tidak mau menerima uangnya. Pak Darsoni duduk di atas sofa. Ia membuka peci lalu meletakkannya di atas sofa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pak Darsoni terdiam. Ia sedang berpikir. Begini saja, kau bagikan uang itu ke warga kampung tempat Pak Rusdi dimakamkan. Kau niatkan sedekah untuk jenazahnya Pak Rusdi. Tika mengangguk. Besoknya ia langsung menuju kampung tersebut. Satu persatu Tika mendatangi rumah penduduk. Ia meminta maaf atas apa yang telah suaminya lakukan. Ada yang menasihati Tika, ada juga yang menyumpahi lalu marah-marah. Tapi Tika tetap membagikan amplop berisi uang sedekah. Setelah selesai, ia mendatangi kuburan Pak Rusdi untuk meminta maaf sambil menangis. Tolong kembalikan suamiku, desis Tika. Gundukan kuburan itu bergetar seperti ada yang mengguncangkannya. Tika mundur beberapa langkah. Ia sangat ketakutan. Dari sela-sela tanah kuburan perlahan muncul asap kental diiringi dengan suara rintihan. Kembalikan tali kain kafanku. Tika hampir lupa kalau tali kain kafan itu juga sempat dicuri oleh Amprung. Baik, aku akan cari tali itu, kata Tika. Segera Tika lari. Yang ada di benaknya hanya satu. Pasti tali itu masuk ke dalam lubang septic tank. Mau tidak mau septic tank rumahnya harus dibongkar.
Sesampainya di kampung, dia langsung mendatangi tukang bangunan dan memintanya untuk membongkar septic tank rumahnya. Tika tahu tidak mudah menemukan tali itu, tapi mau bagaimanapun ia harus tetap mencobanya. "Maaf mbak, kalau harus masuk ke dalam septic tank saya nggak sanggup." Tika diam sejenak. "Ya sudah, nggak apa-apa. Biar aku saja yang masuk. Aku hanya minta tolong bongkar septic tanknya." "Memangnya apa yang mbak cari?" tanya Ruslan. "Pokoknya benda penting." "Bisa ke rumah sekarang?" tanya Tika. "Bisa mbak, sebentar ya." Ruslan masuk ke dalam rumahnya lalu muncul kembali dengan membawa palu pemecah batu dan juga linggis. Dengan susah payah, Ruslan membongkar septic tank rumahnya Tika. Mereka berdua mengenakan masker dan kacamata. Setelah berhasil dibongkar, Tika pelan-pelan masuk ke dalam septic tank. Tubuhnya tenggelam sedada. Bau menyengat membuatnya merasa pusing. Tangannya meraba ke segala arah mencari tali. Tika menggeleng-gelengkan kepala. Namun, tidak lama kemudian, lengan Tika meraih sebuah tali. Ia tersenyum. Tika yakin kalau itu adalah tali kain kafan. Anehnya, tali itu seperti tersangkut pada sesuatu sehingga susah dicabut. "Susah dicabut nih," kata Tika. Ia menarik tali itu sambil berteriak, mengeluarkan seluruh tenaganya. Tali terlepas. Tika terjungkal. Untung saja ia masih bisa menahan keseimbangan. Dugaan Tika benar kalau tali itu adalah tali kain kafan. Segera ia naik ke permukaan lalu mencuci tali tersebut. "Itu tali apa mbak?" tanya Ruslan. Tika tidak menjawab. Ia malah beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai, ia kembali menghampiri Ruslan dan memberikan sejumlah uang. "Ini uang upahmu." "Wah, besar sekali mbak." "Iya, itu upah sekaligus untuk menutup kembali septic tanknya. Dan ini uang untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menutup septic tank," lanjut Tika. "Baik mbak." Ruslan beranjak pergi ke toko material. Malam hari, Tika kembali mendatangi kuburan Pak Rusdi. Ia membawa senter sebagai penerang. Burung hantu berkukuk dari balik pepohonan, membuat suasana menjadi semakin menakutkan. Sesampainya di kuburan, Tika mengeluarkan tali kain kafan dari dalam plastik warna hitam. "Ini, ku kembalikan talinya," ujar Tika. Wajahnya jelas ketakutan. Gundukan kuburan itu tidak bergerak sama sekali. "Pak Rusdi, tolong kembalikan suami kami, suami saya." Kali ini Tika menangis sambil memohon. Dari dalam tanah tiba-tiba muncul sebuah tangan. Tika terkejut. Ia buru-buru menyodorkan tali itu. Tangan itu langsung meraihnya lalu masuk kembali ke dalam tanah. Perjuangan Tika tidak sia-sia. Di hari ke-8, muncul Amprung yang berjalan tertatih-tatih. Segera Tika berlari ke arah suaminya lalu memeluknya sambil menangis. Amprung terlihat sangat kelelahan. Tika pun memapahnya pulang. Sebelum pergi meninggalkan kuburan, Amprung menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kuburan Pak Rusdi. "Pak Rusdi, tolong maafkan kami," desis Amprung. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.